Udah Kang? Tidak. Ya udah mati ya, kamu bisa ya nih. Siapa yang mau mati? Kamu bukan yang mau pulang. Tapi sebentar maju jangan lama-lama lu. Udah. Duit mulu ya, emang gue nyari duit gampang apa? Gampang Pak, oh kota kapal banyak gitu lagi ya. Oh gitu dari SK. Hah? Udah. Udah kan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai ngaji, kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Kita khususkan, kita niatkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'allif, para musannif, baik yang kitabnya kita baca atau yang tidak kita baca. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmunya para ulama senantiasa manfaat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz khususan jami awal sama khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Basim Asari Jombang wa ila roh bi Asad Samsul Arifin Situbondo wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan wa ila roh Mbah Surgi Pasuruan, Mbah Selaga Pasuruan, Mbah Surya Semili Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, wa khususan ila roh Mbah Masidi Jember wa ila roh Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Maksum dan putranya Kiai Ali Maksum Rembang, Mbah Maimun juga Rembang, wa khususan ila roh Mbah Udah Salam Ajen, Mbah Salam Ajen, yang sudah Rifai Jebule Ajen, Mbah Madin Penduan Pati, wa ila roh Mbah Arwani Kudus, Kiai Rehan Kudus, Mbah Sa'roni Ahmadi Kudus, Mbah Soleh Darat Semarang, wa ila roh Abu Yadim Yati Banten, Kang Ayub Cirebon, Yusuf Taujiri Garut, wa ila roh Abah Anom, Ajengan Khair Afandi, kemudian Dira Selitiat Tasikmalaya, dan semua ulama-ulama Nusantara, semua ulama-ulama dunia. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang wal mustasna ya. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, wal mustasna dan mustasna. Maksudnya di antara mansubat isim-isim yang dibaca nasab itu adalah mustasna. Mustasna itu lafaz yang dikecualikan. Ai fi ba'dhi ahwalihi, tegasnya di dalam sebagian keadaan atau ahwal. Hal jamannya hal itu. Dalam semua keadaannya mustasna. Wahua, dan bermula ba'du ahwalihi ma idza kanat
ma idza kanal kalamu tamman mujaban. Ma itu istisna. Idza kana apabila ada apa al kalamu kalam, ada itu tamman tam. Maksudnya tam apa? Sempurna. Maksudnya sempurna. Ah, lupa aku udah. Apa maksudnya tam? Apa sih? Ya iya sih. Kopi itu manis. Ya manis, Pak. Apa itu maksudnya manis? Ya tidak pahit, Pak. Ah, iya. Dodol itu namanya. Ya. Apa Santi? Apa yang dimaksud dengan kalam tam? Udah jawab aja, saya nggak usah ngerepet kemana-mana. Ini kan menandakan nggak ada terus kali ya. Nah inilah yang harus saya pegang full kalian, nggak boleh meleng. Kalam tam ya ada mustasna dan ada mustasna minhu. Nggak usah ngebet kemana-mana. Kalau kalian menguasai masalah, ngerti maksudnya? Apa itu tam? Mustasnanya ada, mustasna minhunya ada. Nggak usah ada nafi segala macam. Itu manfi namanya. Kalau saya mengatakan kalam tam, pertanyaannya kan, apa itu tam? Sempurna. Apa itu? Apa sempurna? Dalam kalam ada mustasna dan ada mustasna minhu. Itu kok ngembet kemana-mana. Mujaban itu mujab. Apa itu mujab? Apa nih? Jana. Itu dua permasalahan. Kalam pertama kalam tam, kedua mujab. Apa Yasin? Apa yang dimaksud mujab? Lah begitu, itu namanya cerdas. Apa itu mujab? Tidak manfi, Pak. Mujab ya positif. Maksudnya kalam itu positif. Zaid berdiri. Nah, ini kan menandakan berdirinya Zaid tidak berdiri. Ada kata-kata tidak, itu berarti nafi. Nah, mustasna yang dibaca nasab enggak semuanya mustasna. Tapi mustasna yang kalamnya pertama tam, kedua adalah mujab. Begitu loh. Itu pun jatuh setelah illah. Mustasnanya. Nah kalau mustasnanya jatuh setelah ghairu. Ini masalahnya pelik. Masalahnya rumit. Mustasna itu panjang bahasanya. Huruf istisnanya aja tergantung. Kalau setelah illah oke. Tapi kalau setelah ghairu lain cerita. Kalau setelah siwa, suwan, sawaun lain lagi cerita. Setelah ada, khola dan asa lain lagi cerita. Maka mau tidak mau kita harus dituntut untuk menguasai itu semua. Dengerin Rizal. Diri kepalanya diangkat. Menguasai itu semua itu bukan masalah mudah. Gak ada kamus bercanda dan lain sebagainya. Harus betul-betul serius. Itu bab istisna aja lah. Maka nanti dibahas panjang lebar. Huruf istisna ada berapa kemarin? 8. Ini kan kudu apa? Illa, wairu, ya siwan. Kan boleh suwan, boleh sawaun, boleh siwaun kan? Terusnya apa? Kola, ada dan has. Itu jatuh setelah illa. Ya kan gitu baru diperinci. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu tamman mujaban. Ya kan gitu. Nah, mustasna bi illa, mustasna yang menggunakan alat istisna illa itu baru dibaca nasab apabila kalamnya tam, kedua mujab. Bisa dipahami? Nah, ini sulit. Nah, kok kalian nggak ngajinya nggak serius, ngajinya nggak hadir dalam majelis ilmu, nggak bakal paham. Ya gitu loh. Maka disitulah uniknya ilmu nahwu. Tapi kalau seseorang itu sudah memahami ilmu nahwu, mau disodorin kitab apa aja, selagi mufradatnya dia menguasai, insya Allah kebaca. Bisa dipahami nih. Nah, maka di situ andiknya nahwu. Maka penting nahwu itu
adalah untuk membunyikan. Nahwu itu vokal untuk membunyikan konsonan. Ya, ini kan seperti itulah umpamanya. Nih contohnya, umpamanya komal, kalau contoh yang normal ya, komal kaumu illa zaidan, kan gitu. Begitu dong. Ini bisa dibaca koma al kaum, ini dibaca mu, ini bisa illa zaidan. Nah itulah bahasanya ilmu nahwu. Kan bisa dipahami kan? Nah yang menjadi pembahasan mansubat isim yang dibaca nasab, fokus sekarang adalah ini istisna. Apabila kalamnya jatuh setelah kalam tam mujab. Bisa dipahami? Apa itu kalam tam? Kalam yang sempurna. Apa maksud sempurna? Ini mustasna. Jatuh setelah ilah. Nanti dibahas. Ini kan mukadimah. Ya kan? Mustasnanya ada. Apa itu mustasna? Lafaz yang dikecualikan. Al-qaumu ini mustasna minhu. Nah, mansubat mustasnanya dikecualikan. Itu loh, apabila termasuk bagian daripada mansubat apabila kalamnya tamu mujab. Nah, mujab sebelum koma ini tidak ada ma, tidak ada la, tidak ada huruf nafi atau lafaz yang menafikan. Maka ketika kalimat yang lain umpamanya ini ma komal kaum, nah di sini boleh illa zaidan, boleh illa zaidu, sama aja la ilaha illallah. Itu kan langsung pada wakaf. La ilaha illallah berhenti. Loh, itu illallah apa illallah? Nah, ini sama apa ini? Boleh la ilaha illallah, boleh la ilaha illallah. Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama-ulama nahwu. Karena ini mustasna sejenis dengan mustasna minhu, ya sama aja dengan zaid, itu jenisnya kaum. Allah itu jenis daripada ilah, jenis daripada Tuhan. Maka bagusnya la ilaha illallah, walaupun illallah juga benar. Bisa dipahami nih. Nah ini masalah serius. Lah ketika pembahasan serius seperti ini paham, maka yang lebih sulit sekalipun insya Allah kita akan paham. Nah, itu loh pentingnya ilmu nahwu. Maka ilmu nahwu jangankan orang awam, jangankan orang biasa, santri sekalipun kalau nggak meniatkan betul-betul untuk memahaminya, nggak bakal paham. Maka ngaji nahwu hampir di mana-mana itu sepi peminat. Pesantren nahwu di mana-mana sedikit peminatnya. Jelas itu. Di mana-mana seperti itu. Maka kalau pesantren nahwu jangan ngarep santri banyak. Udah yang ada aja. Itu hampir semuanya seperti itu. Ya jangankan di perkotaan seperti Bekasi, di daerah sekalipun itu udah terjadi pergeseran nilai yang luar biasa. Padahal ilmu nahwu itu termasuk salah satu ilmu untuk mengawal kitab suci Al-Quran. Nanti akhir zaman kitab suci Al-Quran itu hilang harokatnya. Kayak orang-orang yang ngerti ilmu nahwu yang bisa membacanya. Terus lama-lama itu hilang tulisannya. Nah, ini secara pemaknaan kalau diaktualkan itu membutuhkan pemahaman. Nah, ini luar biasa. Maka ilmu nahwu itu ya itulah yang disebut dalam Muqaddimah Imriti. Wa nahwu aula awalan ayu alama idil kalamu dunahu la yufaham. Nahwu itu ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Karena kalam tanpa ilmu nahwu itu nggak bisa dipahami. Al ilmu bila nahwi kasajarin bila tamarin. Ilmu kalau nggak didasari dengan ilmu nahwu, maka itu ibarat pohon tanpa buah. Kalau pohon tanpa buah,
Bagaimana lu nanam kacang, nggak membuahkan kacang, enak apa enggak? Kagak enak lah. Ini namanya gabuk. Lu ngerti gabuk gak? Gak isi. Nah itu pentingnya. Ini bisa dipahami Sin. Dengan apa itu Sin kalam tam? Sempurna Pak. Apa sempurna itu Sin? Tidak najis Pak. Itu namanya dodol ya Pak. Nah kalau Aldi pantas dodol lah di orang Garut. Nah lalu orang Sumedang. Mana? Subang lagi. Subang lu apa terkenalnya? Nanas. Nanas lu lagi makan baru matang itu ya nanas itu ya. Nah iya. Bisa dipahami Santi? Lah iya, lu Nur paham Nur? Nur pakai kacamata, paham enggak? Ya, Nur. Lu pakai kacamata min emang? Ntar gaya-gaya kayak Alia lagi ya. Beli kacamata 20.000 buat macam doang. Lah iya kan? Oke kita lanjut. Saya rasa udah jelas. Bisa contohkan. Qauluhu wasmula. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wasmula dan yang keberapa itu beda-beda. Dan isimnya la, ismula, isimnya la. Maksudnya la adalah la linafil jinsi. Isimnya la yaitu la linafil jinsi itu adalah dibaca nasab. Nahwu la rajula fid dari. La rajula, tidak ada jenisnya laki-laki itu maujud fid dari di dalam rumah. Nah, itu bacanya benar. Kalau yang baca Santi bisa dibaca fulanan. Ya, pernah dulu ada yang baca. Bukan tulisannya begitu. Diperhatikan. Ini kan begini kan. Ya. Nah itu dulu kan ada pernah yang baca. Itu bisa dikasih tahu aja. Kamu keluar gitu loh. Kalau misalnya lari-lari kan ganggu gitu. Ya, ada yang pernah dulu yang baca fulanan. Nah, padahal bukan fulanan. Fala. Maka bermulalah. Gitu loh. Samain aja Mas. Fala maka bermulalah. Nafiyatun itu yang menafikan. Nafiyatun itu yang menafikan. Lil jinsi terhadap jenis. Lil jinsi terhadap jenis. Fala maka bermulalah. Nafiyatun itu yang menafikan. Lil jinsi terhadap jenis. Ta'malu yang beramal apalah. Ta'malu yang beramal apalah. Amalaina dengan seperti. Awas itu apa namanya masdar ya. Amalaina dengan seperti. Ini nauk namanya. Jenisnya nauk. Jenis masdar jenis. Amala inna dengan seperti amalnya inna. Tansibu yang menasabkan apalah al isma pada isimnya. Watarfa'u dan merofakkan apalah al khobaro pada khobarnya. Rojula bermula lafat rojula. Ismuha itu isimnya la. Mabniyun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi mahalli nasbin di dalam mahal nasab. La rajula fid dari hali di dalam rumah. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif fid dari yaitu lafaz fid dari. Jarun itu huruf yang mengecilkan yaitu fi. Wa majrurun dan isim yang dicerkan yaitu ad-dari. Dibaca jar bi kasrotin dengan kasroh zahiratin yang nampak. Muta'alliqun yang berhubungan bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang. Khobaruha yaitu khobarnya la. Nah, isim yang dibaca nasab yang berikutnya adalah isimnya la, ismul la. Itu tadi saya hapus la ilaha illallah itu la-nya
di samping nafi. Tadi kan bahasanya mustasna. Iya kan? Yang la ilaha illallah itu tadi. La ilaha illallah ini mamanya ini ada kok bisa. Nah ini la-nya disebut dengan la linafil jinsi, lam untuk menafikan semua jenis apa ini. Nah ini loh, la-nya disebut la linafil jinsi. Maksudnya la linafil jinsi untuk menafikan semua jenis ketuhanan. Nisbatnya contoh la ilaha ini semua jenis-jenis Tuhan yang ada. Maka kan udah jelas, kalian mau zikir apapun bentuk zikiran tetap kalah dengan la ilaha illallah. Karena kata Nabi, afdhalul zikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir itu adalah zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Kita bisa menafikan semua jenis-jenis ketuhanan. Apapun jenis Tuhan. Manusia kadang-kadang ada yang mentuhankan HP-nya. Alia itu contohnya. Saya mainin mulu, anak saya mainin. Bangun tidur yang dipegang HP. Mau tidur yang dipegang HP. Kalau nggak percaya tanya sama Santi semua. Pak, ini materialnya. Mulai dirazia anak-anak. Harus kita perketat masalah permainan HP. Yang anak cowok juga sama. Karena kita harus sadar. Bukan kita memusuhi HP bukan. Tapi kalau HP ditempatkan bukan pada tempatnya, maka sejatinya itu adalah membuat kebodohan. Ngerti kan? Kalian atau ada orang udah keranjingan, kegilaan sama gadget. Ya kan? Sama permainan game itu. Ngerti maksudnya? Itu main 3 jam, 4 jam bahkan sehari. Itu enggak terasa. Betul apa enggak? Kalian jujur jawab. Bener apa enggak? Nah. Oh mau main apa kek? Padahal itu waktu kalau kalian buat dagang online. Ya dagang apa sekarang orang bisa didagangkan online kok. Maka itu akan menghasilkan rupiah yang sangat banyak dan itu manfaat. Coba orang-orang yang diperbudak oleh HP dengan permainan, waktunya akan sia-sia. Iya kan? Apalagi orang-orang yang nggak ngerti, kadang-kadang wah rusak mentalnya. Bisa dipahami nih? Nah, maka la ilaha ini bisa menafikan semua jenis ketuhanan. Apapun bentuk jenis Tuhan itu dinafikan. Orang kadang-kadang mentuhankan jabatan, orang mentuhankan hartanya, orang mentuhankan popularitasnya, orang mentuhankan keris. Wah batu mamanya. Wah dengan batu ini nggak ada batu, keris segala macam itu nggak memberi manfaat apa-apa. Bisa dipahami kan? Ya termasuk kalian makan. Makan itu hanya sebab kenyang. Hakikat yang mengenyangkan adalah Allah. Nah ini harus menghadirkan Allah. Maka setiap makan, setiap minum, setiap aktivitas yang ada yang positif itu selalu dianjurkan membaca basmalah. Karena itu peran Allah. Bangunin. Biasanya jangan tidur. Bangunin. Tuman nanti. Udah cuci muka. Tuman nanti kamu. Cuci muka. Banyakan main. Cuci muka. Gak ada tidur-tiduran ngaji. Kemarin udah toleran. Sekarang gak boleh ngaji tidur. Iya kan? Bisa dipahami nih. Termasuk maaf kata untuk usia-usia kalian ya mentuhankan main itu. Bisa dipahami nggak? Permainan itu bisa menjadi momok, berubah menjadi Tuhan. Lah kok permainan berubah momok menjadi Tuhan? Kalau dia nggak main seolah-olah kebutuhan. Nah dalam main melalaikan tugas-tugas kita sebagai makhluk Allah, yaitu sholat umpamanya. Jadi pahami, termasuk Tuhan berupa agama itu sendiri. Banyak orang yang mentuhankan agamanya, bukan mentuhankan Allah. Dia benar, tapi ngaku yang paling benar. Nah, itu mentuhankan agamanya contohnya. Bisa dipahami?
Maka perlu sekali ini la ilaha illallah. Nah, illallah ini itu tadi kalau yang contoh yang sebelumnya kan bakas mustasna. Nah, sekarang fokus kepada la ilaha illallah. Itu termasuk la linabil jin. Ya, itu termasuk bagian yang menasabkan isim. Jadi pahami ya? Kelamaan besok ada dibahas khusus. Qauluhu bermula ucapannya musannif wal munada dan munada, orang yang dipanggil. Ai fi ba'di aqwalihi, terusnya dalam sebagian keadaan-keadaan munada. Wa huwa dan bermula ba'du aqwalihi, ma itu munada. Idza kana apabila ada apa al munada, mansuban itu dibaca nasab. Nahwu ya Abdallahi itu seperti contoh ya Abdallah, Abdullah. Nah itu kan munada ada 5. Apal sih? Apa coba? Yang kencang? Isim mufrad. Santi ayo, munada ada 5 apa? Ayo sebutin. Yang tahu nih duit. Ayo, recehan lo duit. Nakirah maksudah. Lima sini. Apa sih 5 itu? Mufrad Pak. Mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhof dan sibeh. Loh kalian pikir saya nggak hafal? Hafal penjabarannya. Mufrad alam dan nakirah maksudah ya dimabnikan ala ma yurfa'u bihi. Kalau bahasa jurumiyah mabni dhom. Ya kan? Tapi dalam sarahnya dimatangkan dimabnikan atas alamat rofaknya. Ada yang mabni dhom, ada yang mabni alif, ada yang mabni waw. Jelas itu? Jelas enggak? Nah ini munada yang mudhof contohnya ya Abdullah. Ini dibaca nasab. Abdullah umpamanya. Nah ini abda, maka tetap begini jadi contoh. Ini abda dimudhofkan kepada Allah. Artinya munada itu adalah munada mudhof. Nah, munada mudhof yang mulai nakirah maksudah, munada mudhof dan munada sibeh mudhof, tiga-tiganya itu dibaca nasab. Wa amma salasatul baqiyatu kan gitu. Wa mansubatun la ghairu. Kalau bahasa jurumnya kan begitu. Maka dikuasai betul, dipahami betul. Udah, Mas? Oh, itu kemana? Ini cepetan loh, datang hilang waktu dulu. Itu maksudnya. Udah lanjut. Makanya fi ba'di akhwalihi, karena ada sebagian yang lain itu nasabnya beda gitu. Jadi itu kan ada keterangannya tuh. Ya bermula ya, harfu nida'in itu huruf nida. Wa abda dan bermula abda, munadan itu munada, orang yang dipanggil. Itu maksudnya munada itu yang dipanggil. Mansubun yang dibaca nasab bi fathatin dengan fathah dhahiratin yang nampak. Wa abda dan bermula fat abda mudhofun itu mudhof. Wallahi, awas itu i'rab hikayah. Wallahi dan bermula lafaz Allahi yang terambil dari ya Abdallahi mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jer bi kasratin dengan kasrah dhahiratin yang nampak. Wan nida dan bermula lafaz an nida bi kasrin nuni dengan dibaca kasrah nunnya. Wa ya an nida bi kasrin nun tolabul ikbali itu tuntutan menghadap, panggilan namanya. Nida itu tolabul ikbal. Ya, maka munada itu orang yang dipanggil. Proses pemanggilan itu namanya nida. Jelas itu? Kan harus jelas. Kan nada yunadi munadan wanidaan fa'ala
yufailu mufa'alatan wa fi'alan. Paham enggak? Kepentingan sorof di situ. Itu nida. Biharfin dengan huruf mahsusin yang ditentukan. Nahwu ya zaidu itu seperti contoh ya zaidu. Itu contohnya ya huruf munada, huruf nida, zaid munada. Wa amman nada, dan adapun bermula maknanya nada, lafaz nada tadi bifat tulisannya seperti itu ya, setelah dal ada alif bengkok. Bifat nuni dengan dibaca fathahnya, fa innahu maka sesungguhnya nada yutlaku itu diucapkan alal ma'i atas air. Alladzi yaitu air yanzilu yang turun apa air akhirul laili pada akhir malam. Air yang turun pada akhirnya malam itu air apa? Embun. Maka ada kitab namanya Qatrun Nada. Tetesan embun. Anak saya sama. Qatrun Nada. Nada nomor 2. Nah, nada itu artinya embun. Nada yang setelah dal alifnya bengkok. Kan tadi begini. Nida dari begini. Jadi kata-kata nida. Iya kan? Nida, ya kan? Itu maknanya panggilan. Nah, kalau ini nada seperti ini, itu maknanya embun. Maka konson vokal nada nida itu menentukan makna. Bisa dipahami nih? Beda-beda. Wayutlaku dan diucapkan apa nada? Maksudnya nada itu mempunyai arti alal karomi atas makna karom. Karom itu kemuliaan atau pemurah. Wa minhu dan diantaranya nada yang maknanya karom. Qaulus syairi bermula ucapan penyair. Sa'altun nada hal anta hurrun faqala la walakinnani abdun li Yahya bin Khalidi. Sa'altu bertanya siapa saya. An-nada itu menjadi contoh. Nada menunjukkan makna karom. Hal anta hurrun, apakah bermula engkau? Hurrun itu orang yang merdeka. Faqala maka menjawab siapa fulan la tidak saya ana la hurrun walakinnani dan tetapinya saya abdun itu budak hamba saya li Yahya bin Khalid milik Yahya bin Khalid. Itu nada yang seperti ini itu semakna dengan makna karom. Saya bertanya tentang kedermawanan bos kamu, majikan kamu, yaitu Yahya bin Khalid. Ente udah dimerdekakan apa belum? Ya belum. Nah, berarti dia belum karom. Gitu. Qauluhu udah titik, lanjut biar habis ini sampai 37 itu habis. Qauluhu bermula ucapannya musannif wal maf'ulu min ajlihi dan maf'ul min ajlih. Wa yuqalu dan diucapkan maksudnya disebut lahu bagi nama lain. Maf'ul min ajlih apa al maf'ulu la maf'ul lah. Wa mithalu dan bermula contohnya maf'ul min ajlih. Qauluka itu ucapan kamu darabtu Zaidan darabtu ibni ta'diban. Darabtu memukul siapa saya ibni pada budakku ta'diban karena mengajarkan tata krama. Ai ajlit ta'dibi. Anak bandel dipukul itu wajar. Jelas itu. Agak lihat kemari. Anak ndablek, anak nakal dipukul itu wajar. Mukul sebatas mendidik. Jelas? Itu contohnya. Darabtu ibni ta'diban. Saya memukul, kalau enggak bandel, kalau enggak nakal enggak akan dipukul. Jelas kan? Kemarin yang jatuh siapa lu sih? Dari motor. Pernah enggak lu jatuh dari motor? Ya, iya. Keseleo apa enggak lu jatuh dari motor? Kalau urat itu enggak lurus, dipencet sakit apa enggak? Sakit karena diluruskan. Anak itu sama. Kalau enggak lurus perilakunya, maka orang lurus itu soleh namanya. Perbuatan soleh itu namanya sholat.
Kalau nggak lurus itu namanya salah. Jelas ya? Paham nggak nih? Paham. Nah, supaya sholat, supaya lurus, itu diluruskan. Nah, kok kebangetan bandel pakai diingetin pakai mulut sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Nah, itu dipukul. Nah, mukulnya bukan pakai balok ya, matilah. Itu maksudnya. Mukul itu disentil atau di apa sebagai bentuk membuat jera atau kapok. Jelas itu. Nah, itu contohnya. Nah, itu lafaz takdiban. Itu dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah kan gitu. Wa i'rabu itu ada tuh. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya darabtu ibni ta'diban. Darabtu itu bermula darabtu. Daraba itu bermula daraba. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa ta'u dan bermula taknya yaitu darabtu. Tu itu fa'ilun itu sebagai fa'il. Darabtu darabanya fi'il madhi. Tu-nya fa'il. Wabni dan bermula lafaz ibni. Maf'ulun itu maf'ul, maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab, bi fathatin dengan fathah, muqaddaratin yang dikira-kirakan. Alama atas huruf qabla ya'il mutakallimi sebelum ya mutakallim. Mana yang mencegah min zuhuriha dari zahirnya fathah. Apa istighalul mahal, repotnya posisi bi harokatil munasabati dengan harokat penyesuaian. Jadi darabtu ibni ta'diban. Enggak usah dulu dah. Ini dihapus. Makanya kalau mau nulis ya cepat. Darabtu ibni. Ini yang contoh ibni. Asalnya ibnan. Asalnya ibnan li. Gitu loh. Ini ibnan. Nah ini loh ibna kan memukul. Tuh siapa saya, ibni pada. Nah ini kan ibninya, nunnya kan harusnya begini tulisannya. Berarti kan mulai. Ini prosesnya rumit kalau kalian nggak paham. Ibni ini asalnya ibnan. Karena dimudhofkan langsung kepada ya mutakallim. Harokat yang sesuai dengan ya mutakallim itu adalah harokat kasroh. Maka kasroh ini bukan alamat nasab. Gitu loh. Jadi paham ini? Kasroh ini harokat munasabah. Maksudnya harokat munasabah, harokat untuk menyesuaikan diri. Itu anak baru apa? Aji sama Rizki. Rizki ada 2. Kamu kan baru di sini, kan ada penyesuaian, kan gitu kan? Namanya adaptasi, kan gitu. Nah, ibnan awalnya dibaca fathah, cuman berhubung dia dimudhofkan kepada ya mutakallim, maka fathahnya dirubah dari kasroh. Kasroh ini bukan tanda alamat nasab, karena bukan jamak muannats salim, kan gitu. Lah, terus bagaimana? Nah, itulah istighalul mahal bi harokatil munasabah. Sibuknya posisi dengan penyesuaian ya mutakallim. Nah, itu kalau nggak kalian paham itu nanti ribet. Yang sepele kelihatan sepele, istighalul mahal bi harokatil munasabah. Sibuknya posisi dengan harokat penyesuaian itu maksudnya mana? Maksudnya apa? Itu harus paham. Kalau kalian udah paham enak, gitu loh. Saya dipahami nih. Maka yang belum paham, selesai ngaji diterus. Kok masih nggak paham? Nanya. Gitu loh. Jangan takut bertanya. Saya lagi santai, nanya. Jangan pas saya lagi makan, lu nanya. Kok sembur pakai nasi, ya kan? Jelas maksudnya. Jadi budaya nanya itu sangat penting. Kaitannya mendongkrak santri paham akan kitab atau ilmu yang diterus. Maka masalah-masalah sepele seperti ini, istighalul mahal bi harokatil munasabah, ya harus betul-betul dikuasai. Begitu loh.
Wa ta'diban, ya kembali ke kitab. Wa ta'diban dan bermula lafaz ta'diban. Wa ta'diban dan bermula lafaz ta'diban. Maf'ulun li ajli, itu maf'ul li ajli. Mansubun yang dibaca nasab bi fathatin dhahiratin. Bi fathatin dengan fathah dhahiratin yang nampak. Itu jelas ta'dib. Benar ya? Ta'diban. Itu yang beri contoh, itu ta'diban maf'ul min ajli. Jadi qauluhu bermula ucapannya musannif wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah. Yang dikerjakan itu maf'ul ma'ahu bersamanya. Namanya maf'ul ma'ah. Misaluhu bermula misalnya maf'ul ma'ah. Sirtu wan nila. Sirtu berjalan siapa saya wan nila bersama sungai Nil. Wan nila bersama sungai Nil. Ai wan nila ai ma'an nili. Wa hadzal mithalu dan bermula ini contoh, yaitu contoh sirtu wan nila. Saya berjalan wan nila bersama sungai Nil. Itu ngapa sih, Mat? Yang pelan ngapa? Ganggu aja orang ngaji. Tadi wa hadzal mithalu dan bermula ini contoh ya ta'ayyanu itu nyata, itu jelas fihi di dalam hadzal mithal apa an-nasbu membaca nasab wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya sirtu wan nila. Nah, diperhatikan sirtu itu dari fi'il madhi saro. Saro kalian tasrif aja nanti tidak disorot. Saro, saru, sarot, sarota, sirna, sirta. Kan itu terakhirnya berarti sirtu. Maknanya apa? Berjalan kan? Begitu loh. Saro yasiru. Itu berjalan siang hari. Kalau berjalan malam hari, saro. Beda tulisannya. Saro. Yasiru. Nah, kalau saro yasri itu berjalan tapi di waktu malam. Tuh. Sama-sama jalan. Tapi jalan di waktu malam saro ya di waktu siang saro yasir. Kalau jalan di waktu malam saro yas. Jelas itu. Loh, sedetail ini bahasa Arab ilmu nahwu sorof. Udah nyampe. Lu jemput tadi. Udah hati-hati. Itu bantuin Jal. Bantuin Mbak. Ya. Oke ya, Mas. Hati-hati. Ongkos cukup kan? Udah gopek masih kurang. Ini tambahin 10.000 nih. Kasihan anak yatim. 10.000 buat Jaro aja kan udah dikasih kemarin gopek. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa 2.000 buat kencing? Ya enggak? 2.000 itu penting buat apa? Lah kencing. Nih, oke, salam buat Mak. Buat Kang siapa? Irwan ya. Emang ada yang gratis? Kagak ada. Yang gratis itu ngeludah sama kentut doang. Ngerti ya? Kencing 2.000, mandi 4.000 sekarang. Lah iya kan? Sembarangan. Lalu kalau di Al-Aziz mandi dulu, lu bayar 4.000, berapa duit sehari? Kencing berak lu berapa hari di Al-Aziz? Oh, 2.000 sehari? Buset ya. Bangkrut. Ya iya kan? Apa sih jana? Jana kelaparan itu. Ya, nah ini. Ya, maka sirtu itu diulangi saro. Bermula saro. Fi'lun madhin. Itu biar nyambung. Ntar lu kalau yang baca Yasin kan, itu Yasin baca saro. Itu saro kenapa sih? Ya, saro Pak. Udah. Angel. Lah iya kan? Saro itu bermula saro, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa ta'u dan bermula ta'nya fa'ilun itu fa'il. Wal wawu dan bermula wawu wan nila wawul ma'iyati itu namanya wawu ma'iyah. Wan nila itu dan bermula lafaz nil
Maf'ulun ma'ahu itu namanya maf'ul ma'ala. Itu menjadi contoh. Wanila. Warrafu dan bermula membaca rofa. Perhatikan ini jelimet. Fihi di dalam lafaz wanila itu boleh kamu baca wanilu. Boleh, jelas. Itu maksudnya warrafu fihi wan nasbu dan membaca nasab mustawiyani itu sama keduanya. Mustawiyani itu sama keduanya. Udah titik. Ini perhatikan. Ini udah selesai maf'ul ma'ah terakhir. Berarti gila gak kelihatan. Besok-besok mundur dikit. Kalau nggak kelihatan gimana caranya? Mundur. Dan penggongnya kan insya Allah bisa sampingnya itu. Kenapa harus hidupkan? Sirtu wanila. Nah ini wawunya disebut wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan makna ma'a. Beserta atau bersama. Anila dibaca nasab karena jatuh setelah wawu ma'iyah. Walaupun tadi dikasih komentar akhir warraf'u wan nasbu fihi sawa'un mustawiyani. Kalian baca wanilu juga boleh. Saya baca wanilu. Berarti wawunya wawu atof. Itu nanti ada penjelasannya, ada penjabarannya. Itu bisa dipahami nih. Itu kaitannya sirtu wanila. Itu juga boleh dibaca wanilu. Karena rofa dan nasab sama baik maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut. Qauluhu wa khabaru kana. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wa khabaru kana dan khabarnya kana. Wa akhawatiha. Nah itu bacanya ti. Kenapa ti? Karena kana mahalnya adalah mudhof ilaih. Jelas itu. Dan khabarnya ka. Karena khabar itu mudhof, kana mudhof ilaih. Wa akhawatiha. Kenapa ti? Karena akhawatiha diatofkan kepada kana. Sementara kana sebagai mudhof ilaih, maka dibaca jer. Kakana zaidun qaiman, seperti contoh kana zaidun qaiman. Kana ada siapa zaidun zaid, qaiman itu orang yang berdiri. Apa? Lemot nih gangguan. Kana zaidun qaiman. Wa adhal habibu mulaziman. Wa adha dan jadi. Terjemahan dibaca jadi. Wa adha dan jadi. Siapa al-habibu kekasih. Kekasih itu orang tua itu kekasih. Bukan kekasih itu berarti pacar. Itu mah orang yang pikirannya sempit, picik. Guru juga kekasih. Ngerti maksudnya? Itu al-habib yang dimaksud. Di sini adalah kekasih. Adalah orang yang kita cintai dan termasuk orang yang mencintai sama kita. Orang tua, para guru itu namanya habib. Al-habib bermakna al-mahbub. Bisa dipahami nih? Wa adha dan jadi siapa al-habibu kekasih mulaziman itu menetapi atau setia. Kekasih selalu mendampingi. Siapa itu? Orang yang cinta kepadamu, orang yang selalu mendampingimu dalam keadaan suka dan duka. Kalau orang tua sama dengan kita juga sama orang tua. Jangan orang tua lagi sakit dibiarkan, itu namanya bukan habib. Bukan anak tapi anaknya enggak bergelar habib. Jelas itu. Habib di sini yang dimaksud adalah kekasih. Jadi pahami nih. Ya jelas kan? Karena zaidun qaiman. Nah itu qaiman itu dibaca nasab. Ya. Khobarnya ka. Karena simbolnya begitu. Qauluhu bermula ucapannya musannif wasmu inna wa akhawatiha. Dan ismu inna, isimnya inna wa akhawatiha dan grup-grupnya inna. Misaluhu bermula contohnya ismu inna wa akhawatiha inna zaidan qaimun. Udahlah itu masa perlu dijelasin. Saya rasa udahlah jelaslah inna zaidan itu zaidan. Itu dibaca nasab tandanya. Apa tanda nasabnya?
Inna Zaidan kok doma, udah kenceng sak. Salah itulah Yasin. Apa dari nasabnya? Fathah. Itu salah nyebut Pak, bukan salah nyebut emang nggak bisa. Lah iya kan? Tapi yang seperti itu refleks dengan kebenaran. Gitu loh. Maka sekarang adik nggak boleh ngantuk. Kemarin-kemarin dimaklumin, sekarang udah enggak. Kenapa? Belajar dari yang sudah. Kamu kebanyakan main. Harus bangun ketika ngaji. Paham itu? Paham nggak? Ya iya. Besok kalau masih ngantuk, mandiin. Wah kan seger. Nah. Dia abangnya lagi yang ngantuk itu. Adiknya dikasih tahu, abangnya teduh. Ya. Nah, udah contohnya jelas lah inna Zaidan kok ini. Udah lanjut. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wattabi'u lil mansubi, wattabi'u dan isim yang mengikut lil mansubi terhadap isim yang dibaca nasab. Wa huwa dan bermula at-tabi' lil mansub arba'atu asya'a, itu ada 4 beberapa perkara atau beberapa macam. Wa huwa dan bermula tabi' lil mansub, wa huwa dan bermula tabi' lil mansub tamamu adatil mansubati, itu kesempurnaan bilangan-bilangan isim-isim yang dibaca nasab. Tulis yang benar, artinya benar. Tamamu adatil mansubati, itu kesempurnaan bilangan-bilangan isim-isim yang dibaca nasab. Terakhir, isim dari isim yang dibaca nasab adalah tabi' namanya. Tabi' itu pengikut dari kata-kata tabi ayat sebau. Nah, apa itu tawabi'? Qauluhu an-na'tu, qauluhu aska. Disimak kita Pak. Ini buku ketahuan punya hitam. Qauluhu bermula ucapannya musannif an-na'tu yaitu na'at. Qara'aitu Zaidan al-Aqilah. Melihat siapa saya? Zaidan pada Zaid. Sifatnya Zaid al-Aqilah yang berakal. Karena ada Zaid lain yang gila. Mengerti maksudnya? Itu al-Aqilah itu menjadi contoh. Al-Aqilah dibaca la karena sifat daripada Zaid. Sementara Zaidan itu dibaca nasab, maka al-Aqilah. Dan menandakan supaya berakal. Berarti sih. Kalau berakal bagaimana? Dia gila. Kan gitu kan. Qauluhu bermula ucapannya musannif wal atfu dan atof. Qara'aitu Zaidan wa Bakran wa Khalidan. Seperti contoh ra'aitu, saya melihat Zaidan pada Zaid, wa Khalidan dan wa Bakran dan pada Bakar. Nah itu Bakron diatofkan kepada Zaidan. Karena Zaidan dibaca nasab, maka Bakron juga dibaca nasab. Wa Khalidan dan pada Khalid. Nah itu nanti kalau memang perlu ditulis apa-apa. Tapi sebenarnya enggak ditulis juga sudah jelas kok. Begitu loh. Qauluhu bermula ucapannya musannif wat tauqidu dan taukid penguat. Qaulika seperti ucapan kamu asma'u al-ahibba'a kullahum wa adhabu al-awadila ajma'ina. Ajma'u mengumpulkan siapa saya atau kumpul siapa saya, al-ahibba'a itu jamannya habib, ahibba, pada kekasih-kekasih, kullahum ya semuanya, ya teman-teman ya. Kadang-kadang kan ada reuni dulu kalau nggak musim pandemi itu al-ahibba'a kullahum semuanya ahibba, wa al-habu dan pergi siapa saya, al-awadila pada orang-orang yang adil, ajma'ina ya semuanya. Itu kullahum dan ajma'in dua-duanya itu adalah bagian daripada tauhid. Tauhid bukan tauhid. Begitu loh. Qauluhu bermula ucapannya musannif wal badalu dan badal. Mithaluhu, badal itu pengganti.
Misalu bermula contohnya badal kemarin dibahas dalam marfu'atil asma. Ra'aitu Zaidan akhoka. Ra'aitu melihat siapa saya Zaidan pada Zaid. Akhoka yaitu saudara laki-lakimu. Itu lafaz akhoka badal daripada Zaid. Zaidan itu titik. Mengapa? Nah, besok lah. Nah ini kan apa namanya global ya. Mujmal yang kemarin dibahas ijmal. Nah mujmalnya besok babul maf'uli bihi bab maf'ul bihi. Cuman besok malam kan saya pergi. Habis sisa itu pergi saya ke Kudus. Hari ini 4. Nah, ya kan? Jadi ajar hari ini. Terserah ngaji apa nanti. Nah, udah titik. Udah jelas kamu orang nanya kan nih? Disimpulkan mansubat isim-isim yang dibaca nasab itu jumlahnya ada 15. Walaupun prakteknya di sini cuma ada 14. Pertama, ingat-ingat, ini dihafalin semua. Aska, Ramli, Rizki, kudu hafal. Yasin ngerti? Jangan ditanya gelagapan. Isim yang dibaca nasab ada berapa? 99 Pak. Mau dipikir mau nah. Paham nggak? Ini harus refleks. Mansubatil asma ada 15 Pak. Memang tulisannya 15 Pak. Walaupun prakteknya ada 4. Karena dibahas. Pertama maf'ul B. Ayo itu bareng-bareng supaya paham. Yang kedua masdar atau maf'ul. Pokoknya gini, yang 5 itu mafa'il. Maksudnya maf'il itu maf'ul. Maf'ul B, maf'ul mutlak, maf'ul fe. Maf'ul fe itu 2. Dorof zaman, dorof makan. 3 kan? Maf'ul lah atau maf'ul li ajre atau maf'ul min ajre itu namanya ada 3. Yang keempat, yang kelima barusan itu maf'ul ma'ah. Oke, 5 ini mafa'il. Nah, selebihnya tamyiz. Ya kan? Hal. Apa lagi? Mustasna. Tar dulu lah. Munada. Loh iya kan? Ini bisa dipahami. Ya. Mustasna tadi disebutkan. Mustasna jatuh setelah kalam tam. Mujab munada yang 3. Kan gitu. Kan 9. Apa tadi? Khobarnya kana. Isimnya inna. Kan 11. 12. Terus. Yang kelewat ya? Isimnya la. Ismul la al-latin nabil jinsi. Terusnya ada kurang satu lagi. Tauhid. Tauhid. Tabi' lil mansub na'at atau tauhid. Ngerti? Yaitu tawabi' lah. Bisa dipahami. Nah, kemarin marfu'at, ya kudu ingat. Marfu'at ada berapa kemarin? Isim-isim yang dibaca rafa ada berapa? 7. Apa pertama? Fa'il. Kedua? Mubtada. Khobarnya? Isimnya? Kana. Khobarnya? Inna. 7. Tawabi atau tabe. Nah ini harus hafal. Ramli ya. Ya ini yang gede. Nyimak. Nanti dialihkan di atas mulu. Yasin bersama. Nanti. Selesai makan turun deres bareng-bareng. Jangan di atas mulu kalau mau di sini. Kalau emang di atas mulu, mendingan gak usah di sini. Selesai itu turun belajar terus. Karena saya nggak tahu apa yang kalian lakukan di atas. Dengar Rizal. Ini terakhir gue masih tahu. Selesai ngaji terus ngapalin. Jangan banyak ngobrol. Perempuan kok sama nih Ani. Yang di sana siapa yang paling tua? Umi ngerti Mi? Siapa mana Siapa? Sakit apa? Sakit jiwa? Sakit apa? Itu harus dikontrol. Maka ightanim khamsan qabla khamsan itu penting.
Maksudnya apa? Ketika waktu betul-betul dimaksimalkan ya, kayak tadi dalam mukadimah tadi, benar-benar ini maka manfaat barokah untuk kalian. Orang tua kalian pun akan bangga, guru kalian pun akan bangga, semua donatur pun akan bangga. Karena untuk mencetak ulama itu bukan mudah. Kalau ingin jadi barang yang mengkilap, itu harus digosok. Namanya digosok panas apa enggak? Panas. Nah, kalian deres itu sama dengan gosok. Kalian mutolaah, panas enggak mata? Otak kok ambil ngebul kadang-kadang. Iya Pak? Ya memang seperti itu. Tapi kalau udah mengkilap, itu menjadi perhiasan yang berharga. Lah kalau pengen digosoknya asal-asalan, jadilah arang. Tahu arang? Setengah panas. Karena kalau panas banget jadi api. Tapi fungsinya arang, sekali pakai langsung habis. Buat bakar sate. Belum sate enggak? Beli. Lah iya enggak? Oh. Bisa dipahami enggak? Nah, kalian mau pilih mana? Mau pilih arang apa milih perhiasan tadi? Ayo, tinggal ini tergantung dari perilaku kita masing-masing. Kalau kita milih barang perhiasan berharga, batu ini digosok, panas, mengkilap. Nah itulah proses deresnya kita. Tapi kalau kita udah ngaji asal-asalan aja lah, enggak ini ya udah nggak usah ngaji, alasan aja sakit. Siapa yang suka begitu? Yang suka alasan sakit dulu Aldi biasanya. Sakit Pak, sama Yasin. Perempuan ya ini dia nanas. Ya, kalau hanya bisa mereka alasan, ngerti nggak maksudnya membuat alat? Maka yang terjadi adalah membohongi diri sendiri. Wong Nabi itu sakit parah itu masih minta didukung berjamaah. Wong kalian kayak tadi dohor aja lah, kan saya pulang dari sudah. Yang anda kan bukan kalian Rosid kan? Ngerti nggak maksudnya? Artinya kalian nggak merasa bertanggung jawab. Maka itu pola itu harus dirubah gitu maksudnya. Jelas itu. Supaya kalian betul-betul ya memang kita ini tolabul ilmi. Ya memang harus pertama menghargai waktu barunya seperti itu. Enggak boleh bercanda mulu, enggak boleh main mulu, enggak boleh ya jajan mulu, enggak boleh adik. Ngerti? Dan jajan lu nyambung kan nih? Halo. Nanti maka besok-besok nggak boleh tidur kalau ngaji. Habis ngaji main. Atau sebelum ngaji seharian main ya kan? Maka dirubah besok caranya. Supaya ngaji kuat bagaimana? Siang tidur sebentar. Paham Mas ya? Kamu udah gak nangis? Kamu nangis orang baik sama Rizky. Mau ke? Mau kali ya? Kasih kali juara dulu. Iya. Lah iya. Oke ya. Ya udah nanti ngaji berikutnya nggak usah live. Gitu loh. Biar saya bisa ngerokok. Oke? Live-nya kita tutup bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bonus dah lah, udah. Saya masih nyari mobil ini.